Pesona si gadis desa, episode 11, Patah Hati. Vedo dengan penuh perhatian membersihkan masker yang menempel di wajah Luri. Sesekali dia tersenyum saat mata gadis ini bertabrakan dengan tatapannya. "Kak Vedo benar baik-baik saja?" tanya Luri yang masih merasa khawatir. "Iya Luri, kau lihat sendiri bukan kalau aku tidak terluka sama sekali? Apa perlu aku membuka pakaian supaya kau tidak merasa khawatir lagi? Jawab Vedo gemas. Pipi Luri merona mendengar jawaban Vedo yang sedikit vulgar. Dia lega sekaligus malu. Lega karena ternyata Vedo tidak kenapa-napa, dan malu karena pria ini dengan telaten membersihkan wajahnya yang kotor terkena masker. "Luri, besok pagi aku akan pulang ke Jepang. Salah satu tetua keluarga kami masuk ke rumah sakit, jadi mau tidak mau aku dan keluargaku harus segera kembali ke sana secepatnya." Terdengar helaan nafas berat setelah Vedo selesai bicara. Sedangkan Luri, gadis itu hanya diam menyimak perkataan Vedo. Luri masih menunggu kelanjutan dari kata-kata tersebut. "Sebenarnya aku masih sangat ingin berada di negara ini dan bermain denganmu, Luri. Tapi ayah dan ibuku tidak mengizinkan karena bagaimanapun aku adalah calon penerus di keluarga Eiji. Akan sangat mencoreng nama baik keluarga jika aku tidak muncul di sana. Kau tidak apa-apa kan jika aku tinggal?" tanya Vedo sedih. "Jawab kalau kau keberatan, Luri. Karena begitu kau menjawab, aku akan langsung meminta izin pada Paman Luyan dan Bibi Nita untuk membawamu serta ke Jepang. Aku sungguh tidak rela membiarkanmu menjadi incaran para buaya di sekolah. Aku bisa menjadi perjaka tua nanti," batin Vedo. "Aku tidak mungkin keberatan lah, Kak. Lagi pula apa urusannya aku dengan kepulangan kakak ke Jepang? Di antara kita kan tidak ada hubungan apa-apa selain hanya pertemanan biasa. Lain kalau kita menjalin suatu hubungan yang serius, aku pasti akan merasa sangat sedih jika ditinggal," jawab Luri seraya tersenyum menampilkan lesung pipinya yang manis. Jawaban Luri sukses membuat Vedo patah hati. Hancur sudah bayangan-bayangan indah yang dia pikirkan jika seandainya Luri memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia mau. Dengan wajah lesu, Vedo terdiam sambil menundukkan kepala. Baru kali ini dia merasakan apa yang namanya kecewa. Ternyata rasanya sungguh tidak enak. Sesak seperti dada kita ditusuki oleh ribuan tusuk konde. "Luri." "Iya kak, ada apa?" sahut Luri. "Saat aku berada di Jepang nanti, mau tidak kau berjanji untuk tidak berdekatan dengan pria lain? Aku takut sekali kau dibawa kabur oleh mereka," ucap Vedo dengan tampang memelas. Dada Luri berdebar kencang setelah mendengar pertanyaan Vedo. Namun, dia mencoba menutupi perasaan tersebut dengan berpura-pura melihat ke arah lain. Luri tidak mau Vedo tahu kalau saat ini hatinya sedang tidak karu-karuan. "Luri, mungkin ini terlalu cepat untukku berbicara tentang hati. Tapi aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertemuan pertama kita. Memang baru berapa hari sih, tapi sekarang di pikiranku hanya ada namamu seorang. Kau mau tidak menerimaku sebagai kekasihmu?" Sudah kepalang tanggung, Vedo akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Luri. Terlalu terburu-buru memang, tapi dia tidak peduli. Lebih baik mengirim peledak terlebih dahulu daripada harus mati dalam ledakan saat tahu kalau Luri sudah menjadi milik pria lain. Astaga, membayangkan hal tersebut membuat semua sendi-sendi di tubuh Vedo berdenyut. Bagaimana ya kak? Aku ini masih belum dewasa. Rasanya sangat tidak pantas untuk memiliki hubungan seperti itu. Aku ingin fokus sekolah dulu, kemudian membahagiakan ayah, ibu, Kak Lucy, dan juga Nania. Mungkin setelah semuanya tercapai, aku baru akan memikirkan untuk menjalin hubungan. Jadi maaf ya, aku tidak bisa menerima kakak sebagai kekasihku, jawab Luri dengan berat hati. "Jadi aku ditolak ya?"
Ya ampun, menyedihkan sekali hidupku. Padahal ini adalah pertama kalinya aku mengajak seorang gadis untuk berpacaran. Sungguh malang, ucap Vedo prihatin akan nasibnya sendiri. Tapi Luri, aku rasa tidak masalah kalau kita menjalin hubungan. Di luaran sana, ada banyak gadis yang usianya jauh lebih muda darimu sudah memiliki pasangan. Bahkan ada beberapa yang beranggapan kalau berpacaran itu hukumnya fardu ain bagi mereka yang sudah mengalami periode bulanan. Apa kau tidak ingin seperti mereka? Aku ini tampan loh. Aku juga kaya. Aku jamin kau tidak akan malu jika membawaku datang ke pesta. Kayu yang saat itu menguping percakapan antara kakaknya dengan Luri saat ingin muntah paku mendengar kata-kata menggelikan tersebut. Fardu ain. Entah dari mana kakaknya mendapat kosakata seperti itu. Benar-benar seorang Casanova sejati dengan ribuan akal bulus yang mematikan. Hubungan seperti itu tidak bisa diukur hanya dari segi fisik dan materi saja, Kak Vedo. Tapi ada sepasang hati dan perasaan yang harus kita jaga. Kalaupun memang benar Kak Vedo menyukaiku, bukankah seharusnya kakak itu mendukungku untuk memiliki masa depan yang baik ya? Ayah bilang, pria yang baik adalah pria yang akan selalu mendorong pasangannya supaya sukses. Bukan pria yang datang karena suatu alasan tertentu yang mana alasan tersebut malah membuat si wanita terperosok ke dalam alur yang salah. Bukannya aku sok menggurui, Kak, tapi menurutku ucapan ayah sangat masuk akal. Benar tidak? Ucapan Luri benar-benar sangat menohok hati Vedo. Sungguh, dia benar-benar merasa sangat malu sekarang. Dia yang sudah dewasa dibuat bungkam oleh perkataan seorang gadis yang bahkan usianya belum mencapai 20 tahun. Mental Vedo sungguh sangat terguncang sekarang. Tapi meskipun begitu, Vedo tetap tidak kehilangan akal untuk menjerat si gadis desa ini. Dia segera mengeluarkan hadiah yang tadi dibelinya sebelum datang ke taman. "Apa ini, Kak?" tanya Luri saat Vedo menyodorkan sebuah kotak kecil ke arahnya. "Buka saja, itu hadiah perpisahan dariku, Luri. Semoga saja kau suka," jawab Vedo. Dengan hati-hati Luri pun menerima hadiah tersebut. Dia lalu membukanya. Ternganga kaget karena ternyata isi dari kotak tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berwarna ungu yang sangat indah. Luri begitu tersihir oleh kecantikan kalung tersebut hingga tidak menyadari kalau sekarang Vedo sudah berjongkok di sampingnya. "Biar aku bantu memakainya ya," ucap Vedo kemudian mengambil kalung dari dalam kotak. Wajah Luri bersemu merah saat Vedo mengangkat rambutnya ke atas hingga memperlihatkan tengkuknya yang putih bersih. Kulit tubuhnya sedikit meremang saat dia merasakan rasa dingin begitu kalung tersebut bersentuhan dengan kulit lehernya. "Astaga, ini cobaan besar. Kuatkan imanmu, Vedo. Kau jangan sampai goyah hanya gara-gara melihat tengkuknya yang putih itu. Ingat, Ved, kau sudah memutuskan untuk pensiun dari dunia perbuayaan," batin Vedo sambil menelan ludah. "Terima kasih banyak untuk hadiahnya, Kak. Kalung ini pasti harganya sangat mahal," ucap Luri sembari memainkan leontin yang menggantung indah di lehernya. "Semahal apapun harganya, tetap tidak sebanding dengan kecantikanmu saat memakai kalung itu," jawab Vedo membual. "Luri, bisakah kau berjanji satu hal padaku?" Luri menatap lekat ke arah Vedo. Sebenarnya dia sangat ingin mempertanyakan maksud dari pemberian kalung ini. Tapi melihat keseriusan di mata Vedo membuat Luri mengurungkan niatnya. Biarlah, mungkin memang benar kalau kalung ini hanya sebatas hadiah perpisahan saja. Karena jika Vedo bermaksud mengikatnya melalui kalung tersebut, maka Luri akan langsung mengembalikannya. Dia tidak siap jika harus menjalin hubungan untuk sekarang ini. Selain karena usianya yang masih muda, juga karena Luri tidak ingin membuat keluarganya kecewa. "Janji untuk tidak menjalin hubungan dengan pria manapun selama aku berada di Jepang. Bukannya aku ingin egois, tapi aku sungguh-sungguh dengan perasaanku. Bisa?" ucap Vedo penuh harap.
Tapi Kak, aku tahu kalau kau tidak mau pacaran dulu. Itu sama sekali bukan masalah asalkan kau mau berjanji untuk tidak bersama pria lain selain aku. Bukan untuk sekarang, tapi nanti setelah kau siap lahir dan batin. Luri tersenyum lucu saat Vedo menyebut kata siap lahir dan batin. Diam-diam, Luri mengagumi kegigihan Vedo yang masih tetap menginginkannya meski sudah dia tolak secara terang-terangan. Kita lihat bagaimana nanti ya Kak. Kalau memang jodoh, pasti tidak akan kemana, ucap Luri memberi keputusan. Seulas senyum kelegaan terbit di bibir Vedo setelah dia mendengar jawaban Luri meski sedikit menggantung. Setelah itu, mereka kembali bercengkrama hingga pada akhirnya Glenn datang untuk membawa Luri pulang ke rumah. Hari sudah sangat malam. Aku khawatir adik iparku terluka karena dimakan kalong, ucap Glenn sesaat sebelum membawa adik iparnya pergi dari hadapan kalong berkepala manusia.